Badai senyap, kontroversi Meghan Markle dan staf produksi, kebohongan lain. Dan, omong-omong Meghan, jika kamu tidak suka disebut pembohong, gugat saja, dan kita akan membawa ini ke pengadilan. Kata-kata kasar dan langsung ini merangkum ketegangan yang baru-baru ini meletus di sekitar Meghan Markle. Sebuah skandal yang menggabungkan rumor, kesaksian, dan tatapan kuat keluarga kerajaan Inggris, dan yang kini telah membagi opini publik menjadi dua kubu yang tidak dapat didamaikan. Semuanya dimulai ketika seorang mantan anggota staf pasca produksi, Emily Carter, berani berbagi pengalamannya di media sosial. Menurut pernyataannya, ia mengalami gangguan psikologis yang membuatnya dirawat di rumah sakit setelah mengalami pelecehan berkepanjangan selama proyek film yang diikuti Meghan Markle. Saya dirawat di rumah sakit karena kelelahan psikologis yang parah, tulis Emily, melampirkan foto buram surat keterangan keluar rumah sakitnya, cukup untuk mendukung kesaksiannya, meskipun secara diam-diam. Pesannya bukan tentang balas dendam. Ia hanya ingin memperingatkan orang lain tentang kesulitan yang dihadapi oleh pekerja di balik layar, mereka yang suaranya jarang didengar. Unggahan tersebut menjadi viral dalam hitungan jam. Bagi sebagian orang, Emily adalah korban yang berani yang mewakili ribuan pekerja yang dibungkam di industri hiburan. Bagi yang lain, kisahnya adalah aksi publisitas setelah dipecat karena dugaan ketidakmampuan, pencarian akan kekurangan di masa lalunya, dan tanda apapun yang dapat mendiskreditkannya menjadi hiruk-pikuk media. Apa yang tampak seperti kesaksian pribadi berubah menjadi kontroversi internasional, dan perhatian segera mencapai anggota keluarga kerajaan. Saat itulah Putri Anne, saudara perempuan Raja Charles III, turun tangan. Dalam wawancara singkat dengan pers, dengan ekspresi tegas dan suara tenang, ia menyatakan bahwa ia secara pribadi telah menyaksikan perilaku tegang Meghan selama pertemuan keluarga di istana. Saya telah melihat Meghan pada beberapa kesempatan selama pertemuan keluarga menjadi gelisah dan memperlakukan staf dengan kasar. Ini bukan pertama kalinya, dan saya khawatir dengan orang-orang di sekitarnya, katanya. Kata-katanya tidak memiliki bukti konkret, hanya mengandalkan pengalaman langsungnya. Tetapi bobot posisinya dalam keluarga kerajaan mengangkat kesaksiannya ke tingkat yang tidak dapat diabaikan oleh media manapun. Sementara itu, di Istana St. James, Anne menonton berita sambil menyesap secangkir teh panas. Ia tidak tersenyum, tetapi ada kepuasan yang tenang. Ia tahu kata-katanya akan diperbesar dan menimbulkan kontroversi. Tetapi ia juga merasa perlu untuk mengatakan kebenaran seperti yang ia pahami. Intervensi yang tidak biasa ini oleh anggota senior keluarga kerajaan Inggris mengubah cerita menjadi sesuatu yang jauh lebih dari sekadar konflik antara seorang selebriti dan mantan karyawan. Sekarang melibatkan institusi itu sendiri dengan semua beban prestis dan tradisinya. Ribuan mil jauhnya di Montecito, California, Meghan Markle menerima pesan dari tim humasnya pada tengah malam. Saat ia membaca artikel dan komentar, wajahnya memucat. Dalam kesendirian ruang kerjanya, ia menggenggam teleponnya erat-erat. Apakah dia berani membawa semua ini ke mata publik? Gumamnya, mengepalkan tinjunya. Badai yang dimulai sebagai unggahan anonim kini telah melanda keluarga kerajaan dan beban sejarahnya terasa berbeda. Lebih intens, lebih berbahaya. Masalah ini tidak lagi dapat diselesaikan dengan klarifikasi sederhana. Skandal itu telah meluas ke seluruh dunia. Pagi berikutnya, tim hukum dan humas Meghan mengeluarkan pernyataan tegas. Mereka secara kategoris membantah tuduhan Emily Carter, menyebutnya tidak berdasar dan dimotivasi oleh pembalasan pribadi setelah pemecatannya. Tuduhan Nona Carter sama sekali tidak berdasar. Dia dipecat karena gagal memenuhi persyaratan pekerjaan, dan unggahan ini jelas merupakan tindakan balas dendam pribadi, kata mereka, berupaya membendung gelombang rumor yang menyebar melalui media internasional. Video yang menunjukkan insiden di belakang panggung, di mana Meghan dan seorang anggota staf terlihat saling mendorong, semakin memperkeruh keadaan. Sementara Meghan bersikeras bahwa dialah yang diprovokasi terlebih dahulu. Orang yang terlibat menyatakan bahwa dialah yang dijatuhkan.
Di antara kehormatan, kekuasaan, dan masa lalu yang muncul kembali, kebenaran tampak sulit ditemukan, tersembunyi di balik senyum diplomatik, pernyataan hukum, dan tuduhan silang. Meghan Markle duduk di ruang kerjanya yang mewah, menatap layar komputernya, bibirnya terkatup rapat, dengan dingin membaca pernyataan yang berjanji untuk membela kehormatannya dengan segala cara hukum yang diperlukan. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau kekhawatiran yang mendalam. Hanya sedikit rasa jengkel karena gangguan tersebut. Tuduhan itu serius. Sebuah video pendek yang menunjukkan perkelahian fisik dengan seorang rekan kerja, Emily Carter, telah meledak di platform X, mencapai jutaan penonton dalam hitungan jam, dan memicu badai media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harry memasuki ruangan mencoba menghiburnya. "Jangan terlalu terpengaruh," katanya. Tetapi Meghan dengan lembut mendorongnya menjauh. "Jangan bicara seolah-olah aku yang salah. Aku hanya melakukan pekerjaanku dan dia tidak berguna," jawabnya, suaranya dingin dan penuh perhitungan. Ketegangan terasa nyata, dan meskipun dia pikir dia bisa mengatasi situasi tersebut, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang akan terjadi. Kurang dari 3 jam kemudian, video viral itu menunjukkan Meghan berdiri di depan Emily, meninggikan suara dan memberi isyarat agresif. Pada suatu saat, ia mendorong Emily dengan keras yang jatuh ke tanah sambil memegangi bahunya. Klip tersebut tanpa suara tetapi jelas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Kontak fisik telah terjadi. Diambil di luar konteks dan dipadatkan menjadi beberapa detik, rekaman itu menjadi senjata ampuh melawannya. Opini publik berubah dengan cepat dan keras. Meghan berubah dari sosok yang dihormati menjadi simbol kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Tim humasnya bereaksi cepat. Meghan duduk bersama Harry, menonton klip yang dikirim oleh asistennya. "Itu hanya dorongan sesaat," katanya. Nadanya hampir dingin karena ketenangannya. "Dia yang memprovokasi saya duluan. Saya tidak bermaksud menyakitinya. Saya hanya ingin dia berhenti berbicara." Harry, meskipun khawatir, memutuskan untuk tetap berada di sisinya tanpa ragu-ragu. Dalam langkah yang tidak biasa, Meghan menyusun tanggapan untuk blog pribadinya. Ia muncul di depan kamera dengan ekspresi dingin dan menyatakan bahwa video tersebut telah diedit untuk memutarbalikkan kebenaran. Ia mengklaim bahwa sebelum insiden tersebut, ia telah dihina dengan kata-kata kasar dan bahwa reaksinya adalah untuk membela diri selama perdebatan sengit. "Saya tidak bermaksud menyebabkan kerugian, dan saya akan menuntut atas pencemaran nama baik. Siapapun yang menyebarkan informasi palsu akan dimintai pertanggungjawaban." Simpulnya, mematikan kamera dan menyerahkan sisanya kepada para pengacara. Kepercayaan dirinya hampir arogan. Ia sangat yakin bahwa kekuasaannya dan timnya dapat membungkam badai media seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sementara itu, di London, Emily Carter menyaksikan respon tersebut dengan senyum dingin. Ia telah menyimpan rekaman lengkap pertengkaran tersebut, email-email yang berisi hinaan dan notulen rapat. Dengan elemen-elemen ini, ia tahu bahwa Meghan tidak akan dapat lolos dari keadilan atau pengawasan publik. Analis daring memeriksa video tersebut bingkai demi bingkai. Meskipun beberapa menunjukkan bukti pengeditan, sebagian besar setuju bahwa dorongan itu tidak dapat disangkal dan sulit untuk dibenarkan sebagai pembelaan diri. Tekanan pada Meghan semakin meningkat. Ia menerima gelombang email ancaman dan kritik terus-menerus, tetapi tetap tenang di luar. Ia menghabiskan waktunya di rumah bersama anak-anaknya, bukan untuk menghibur mereka, tetapi untuk mempertahankan citra ibu yang sempurna di depan kamera. Harry, yang kelelahan setelah menghadapi puluhan wartawan, dengan lembut menyarankan, "Mungkin kau harus meminta maaf secara publik." Meghan menoleh kepadanya, matanya menyala-nyala. "Meminta maaf untuk apa? Karena tidak membiarkan seseorang menginjak-injakku?" "Tidak akan pernah," balasnya dengan bangga. Dalam benaknya, ia adalah korban dari konspirasi yang lebih besar. Emily, keluarga kerajaan, Anne, dan bukan orang yang bertanggung jawab atas konflik tersebut. Namun, publik tidak menunggu permintaan maafnya. Gelombang kemarahan tumbuh tak terbendung.
membentuk citra Meghan sebagai wanita yang kuat, tetapi juga mendominasi dan di luar kendali. Melalui jendela studionya, ia menyaksikan matahari California, mengetahui bahwa kali ini badai tidak akan mudah mereda. Tanpa rasa takut, Meghan merasa tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan tunduk kepada siapapun. Ia tidak akan meminta maaf, dan ia akan membuat mereka yang berani menentangnya membayar mahal. Emily setuju untuk memberikan wawancara eksklusif kepada sebuah saluran televisi independen Inggris yang bergengsi. Penampilannya sederhana, sweater abu-abu, rambutnya disisir rapi ke belakang, riasan minimal, tetapi matanya menunjukkan tekad yang kuat, dan suaranya tenang namun berbobot, menunjukkan seorang wanita yang telah mengatasi kerapuhan yang menyebabkan ia dirawat di rumah sakit beberapa bulan sebelumnya. Pembawa acara menyapanya dengan lembut, menyadari bahwa apa yang akan ia ungkapkan akan berdampak besar. Emily, terima kasih telah berbicara dengan kami. Bisakah Anda memberitahu kami persis apa yang terjadi? Sambil menarik napas dalam-dalam, Emily memulai ceritanya. Setiap kata menembus layar dengan jelas. Semuanya dimulai sekitar 3 bulan yang lalu, ketika proyek yang sedang ia kerjakan memasuki fase pasca produksi yang paling intens. Tenggat waktu semakin dekat dan tekanan semakin meningkat. Meghan, pemimpin kreatif proyek tersebut, tidak ragu untuk mengungkapkan frustrasinya di depan umum, mengkritik anggota tim di depan semua orang. Emily menceritakan bahwa ia pernah disebut tidak berguna lebih dari sekali di depan 20 orang dan diharuskan bekerja hingga dini hari tanpa kesepakatan yang jelas mengenai upah lembur atau istirahat yang memadai. Aku mencoba bertahan karena pekerjaan ini adalah kesempatan besar bagiku. Tapi batas kemampuan manusia memang ada. Aku Emily. Suaranya sedikit bergetar saat mengingat kejadian klimaks itu. Malam itu, mereka mengadakan rapat larut malam tentang penyuntingan akhir proyek. Ketika Emily menyarankan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memastikan kualitas, Meghan meledak. Dia berteriak, mendekat, dan mendorongnya dengan keras di dada. Emily jatuh ke lantai. Bahunya membentur tepi meja, merasakan sakit yang begitu tajam sehingga dia tidak bisa bernapas selama beberapa detik. Setelah kejadian itu, Meghan berbalik dan terus memimpin tim, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, meninggalkan Emily lumpuh dan menangis tanpa suara. Dampak psikologisnya sangat menghancurkan. Emily menderita insomnia terus-menerus, serangan panik dan kecemasan setiap kali telepon berdering. Akhirnya, dia dirawat di rumah sakit dan didiagnosis menderita kelelahan psikologis yang parah, menerima obat penenang dan rekomendasi tegas untuk segera mengundurkan diri. Setelah melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen produksi dan mengirim email terperinci dengan foto memar di bahunya, tanggapannya tidak ada. Tidak ada pertemuan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada pengakuan. Ia merasa terlantar, seperti angka yang tidak berarti di hadapan kekuasaan orang-orang yang berwenang. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri, bukan karena kebencian pribadi terhadap Meghan, tetapi karena kebutuhan untuk menetapkan batasan dan melindungi dirinya sendiri. Selama wawancara, Emily menekankan bahwa ia berbicara atas nama para pekerja di balik layar, yang seringkali tidak memiliki suara dan menderita dalam diam. Ia memiliki rekaman rapat, email yang berisi pelecehan, dan dokumen medis yang mendukung pernyataannya, yang siap ia ajukan di pengadilan jika perlu. Ketika ditanya apakah ia ingin mengatakan sesuatu kepada Meghan, Emily menjawab dengan tegas, "Saya tidak membutuhkan permintaan maaf darinya. Saya hanya perlu dia mengerti bahwa kekuasaan tidak memberi Anda hak untuk memperlakukan orang lain seperti sampah. Dan saya harap tidak ada orang lain yang harus menderita dalam diam." Siaran langsung tersebut dengan cepat menjangkau jutaan pemirsa, menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam opini publik. Banyak yang menunjukkan dukungan tanpa syarat untuk Emily, bahkan mengingat insiden sebelumnya di mana perilaku Meghan dipertanyakan dalam proyek lain dan di lingkungan istana. Emily kembali ke apartemen kecilnya setelah wawancara, merasakan campuran perasaan lega dan kelelahan.
Ia menerima ratusan pesan dukungan dari orang asing yang berterima kasih atas keberaniannya. Duduk di sofa sambil memeluk bantal, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku melakukan hal yang benar. Apapun yang terjadi, aku tidak menyesal. Hanya 2 hari setelah pernyataan mengejutkan dari Emily Carter, mantan anggota tim pasca produksi yang mengaku mengalami gangguan psikologis akibat tekanan bekerja dengan Meghan, Duchess memutuskan untuk angkat bicara. Ia tidak melakukannya melalui media sosial atau dengan pernyataan yang bocor, tetapi dengan konferensi pers kecil yang terkendali dengan cermat di sebuah hotel terpencil di Los Angeles. Tidak ada ratusan jurnalis, hanya 20 tamu terpilih, termasuk jurnalis yang bersahabat dan kreator konten berpengaruh. Suasana terasa tegang sejak saat pertama dengan kilatan kamera yang mengganggu suasana penuh harapan, menciptakan suasana yang padat, hampir seperti dialiri listrik. Meghan mendekati podium dengan ketenangan yang biasa ia tunjukkan. Gaun hitam yang pas, rambutnya disanggul elegan, riasan halus namun tepat yang memperkuat tatapannya yang mantap. Tidak ada getaran, tidak ada air mata. Suaranya tetap tenang dan terukur, menentang harapan penonton yang berharap melihat kerentanan. Saya tahu semua orang mengharapkan permintaan maaf publik, sebuah luapan emosi. Ia memulai dengan tenang, hampir tanpa emosi. Tetapi saya di sini untuk mengatakan yang sebenarnya, bukan untuk berpura-pura. Dengan nada yang terukur dan tegas, Meghan menceritakan bagaimana bertahun-tahun lalu ia menjalani perawatan psikologis karena tekanan kerja, paparan media, dan ketegangan keluarga. Saya telah mengatasinya. Saya telah stabil untuk waktu yang lama dan saya bangga dengan perjalanan itu. Mengungkit riwayat medis saya untuk menghancurkan saya adalah tindakan yang tercela. Tegasnya, memperjelas bahwa ia tidak akan menerima momen-momen rentannya dimanipulasi untuk merusak reputasinya. Menanggapi insiden dengan Emily Carter secara langsung, Meghan tidak menyangkal bahwa telah terjadi pertengkaran. Ia mengakui bahwa dalam momen kemarahan, ia mendorong mantan karyawan tersebut, tetapi bersikeras bahwa itu adalah tindakan refleks, bukan kekerasan yang disengaja. Dia menghina saya di depan seluruh tim dengan bahasa yang tidak dapat diterima. Saya tidak sempurna, tetapi saya tidak kasar. Saya tidak pernah sengaja mencoba menyakiti siapapun, katanya, menatap tajam orang-orang yang hadir, tidak memberi ruang untuk rasa puas diri. Namun, pesannya tidak termasuk permintaan maaf langsung kepada Emily Carter atau pengakuan bersalah yang lebih luas. Sebaliknya, ia menunjuk pada narasi yang lebih luas, mengisyaratkan adanya hubungan antara penuduh dan beberapa anggota keluarga kerajaan yang, menurutnya, tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Ini bukan lagi konflik pribadi. Ini adalah kampanye terorganisir untuk menghancurkan reputasi saya. Saya belum memiliki bukti konkret, tetapi saya akan menemukannya. Ia memperingatkan yang menyebabkan keheningan tegang di antara mereka yang hadir. Ketika seorang reporter bertanya apakah ia menunjuk Putri Anne dan apakah ia berencana untuk meminta maaf kepada Emily Carter, Meghan menjawab dengan senyum dingin, hampir seperti es. Saya tidak menunjuk siapapun secara spesifik. Saya menyesal insiden itu terjadi. Tetapi saya tidak akan meminta maaf karena membela diri terhadap pelecehan verbal. Jika Emily mencari keadilan, biarkan pengadilan yang memutuskan. Ia menyimpulkan, meninggalkan pesan yang jelas. Ia tidak akan mundur, ia tidak akan menunjukkan kelemahan, dan ia akan berjuang sampai akhir. Konferensi pers berlangsung kurang dari 20 menit, tetapi dampaknya langsung dan kuat. Ketiadaan permintaan maaf dan pembelaan yang teguh atas tindakannya memicu reaksi negatif dari publik. Banyak mantan pendukungnya mulai menjauhkan diri, menafsirkan sikapnya sebagai kesombongan dan sikap dingin. Dari London, Emily Carter, yang menyaksikan liputan dari apartemennya, bereaksi dengan senyum sinis dan pesan singkat di X. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pertanggungjawaban. Itulah jawaban yang paling jelas, yang kemudian mendapat ribuan share dan dukungan instan. Putri Anne, meskipun mengikuti peristiwa dari Inggris, tidak membuat pernyataan publik. Ini bukan hal yang mengejutkan baginya.
Dia tahu tekad Meghan dan penolakannya untuk tunduk pada tekanan media atau keluarga. Sementara itu, Meghan kembali ke Montecito dan mengasingkan diri di studionya, meninjau setiap komentar negatif, setiap kritik publik. Ekspresinya tetap tanpa emosi. Meminta maaf berarti mengakui bahwa saya salah. Saya tidak salah. Mereka ingin saya berlutut, tetapi saya tidak akan pernah melakukannya. Pertama, mereka harus membuktikan bahwa saya salah, gumamnya pada diri sendiri sebelum menghubungi pengacaranya untuk mempersiapkan gugatan pencemaran nama baik. Dia memerintahkan pengumpulan semua bukti yang terkait dengan kampanye melawannya, baik dari Emily, anggota keluarga kerajaan, atau siapapun yang terlibat. Dia ingin mereka yang telah mendorongnya ke dalam situasi ini menghadapi konsekuensi hukum. Keesokan harinya, Putri Anne memutuskan untuk turun tangan secara diam-diam, namun dengan dampak yang kuat. Melalui saluran pribadinya yang jarang digunakan, ia menulis, "Saya menerima informasi tentang riwayat perawatan psikologis Meghan dari mantan sekretaris setelah pertemuan pribadi di istana. Detail ini tidak dimaksudkan untuk dirilis ke publik, tetapi saya merasa perlu untuk menyebutkannya untuk mengklarifikasi bahwa perilakunya bukanlah hal baru atau mengejutkan. Tidak ada dokumen asli, foto catatan medis, atau bukti konkret yang dirilis, hanya pernyataan umum. Namun kata-katanya seperti bom waktu yang siap meledak." Meghan bereaksi dengan cepat menerbitkan pernyataan panjang dan penuh amarah. "Merilis catatan medis saya adalah pelanggaran privasi yang serius dan merupakan tindakan ilegal. Saya tidak pernah mengizinkan riwayat medis saya dijadikan senjata melawan saya. Ini bukan lagi konflik pribadi. Ini adalah upaya yang disengaja dan terkoordinasi oleh keluarga kerajaan untuk menghancurkan saya. Saya akan menuntut atas pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik jika perlu." Unggahan tersebut menghasilkan jutaan interaksi, meskipun sebagian besar bersifat kritis. Meghan membaca setiap komentar, wajahnya mengeras saat ia menghubungi pengacaranya. "Temukan setiap cara yang bisa Anda gunakan untuk membuktikan bahwa informasi ini dirilis secara ilegal. Saya ingin mereka membayar." Puncak sebenarnya terjadi pada sore hari yang sama ketika Meghan mengadakan konferensi pers kedua. Kali ini di auditorium Los Angeles dengan lebih dari 50 jurnalis dan siaran langsung. Ia melangkah ke podium dengan kepercayaan diri yang tampak, tetapi suasana telah berubah. Ruangan itu sunyi dan tegang, menunggu ledakan. "Saya di sini untuk memperjelas sesuatu sekali lagi. Saya bukan penjahatnya. Apa yang terjadi adalah kampanye fitnah terorganisir dan saya tidak akan membiarkannya berlanjut," ia memulai. Sebelum ia selesai berbicara, sekelompok sekitar 8 orang yang mengaku sebagai mantan kolaborator dalam berbagai proyek yang terkait dengan Meghan menyerbu masuk melalui pintu samping. "Dia menyebut kami sampah di depan seluruh tim. Kami bekerja 18 jam sehari tanpa bayaran lembur," teriak seorang wanita yang lebih tua, yang paling keras di antara kelompok itu. "Kami tidak pernah menerima bayaran lembur yang dijanjikan. Dia membuat janji lalu melupakannya." Kekacauan langsung terjadi. Kamera berputar ke arah kelompok itu, wartawan mengerumuni, dan petugas keamanan segera turun tangan. Meghan berdiri membeku di atas panggung selama beberapa detik, wajahnya pucat, berusaha tetap tenang. "Ini sandiwara, orang-orang ini tidak mewakili seluruh tim," cobanya katakan, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan dan kilatan kamera. Akhirnya, petugas keamanan mengantarnya keluar panggung di tengah cemoohan dan desisan dari penonton. Di koridor, terengah-engah dan menggenggam ponselnya, Harry mencoba memeluknya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Meghan mendorongnya menjauh, suaranya bergetar karena marah. "Mereka berani melakukan ini di depanku. Anna berada di balik semua ini." Dia menoleh ke asistennya. "Rekam semuanya. Temukan bukti bahwa mereka dibayar untuk tampil di sini. Aku akan menuntut mereka semua." Konferensi pers yang kacau itu menjadi berita internasional. Gambar Meghan yang dikawal keluar beredar di semua media, sementara dia di dalam mobil dalam perjalanan pulang menatap pantulan gelap di jendela.
Untuk pertama kalinya, dia merasa dunia menentangnya. Namun, alih-alih hancur, dia mengepalkan tinjunya. Mereka pikir mereka bisa menjatuhkanku dengan mudah. Mereka akan menyesalinya. Pada hari yang sama, dia mengirim pesan kepada pengacaranya. Siapkan semuanya, perang ini belum berakhir. Pertempuran rahasia telah berubah menjadi konfrontasi terbuka tanpa aturan. Tidak ada ruang untuk mundur. Pada akhir Januari 2026, badai media telah berkecamuk selama hampir seminggu. Tidak ada putusan hukum, tidak ada keputusan pengadilan, tidak ada verifikasi independen, tetapi konsekuensi di dunia nyata sangat terasa. Meghan Markle menderita kerugian komersial terbesar hanya dalam 3 hari setelah konferensi pers yang mengerikan itu. Merek-merek besar, perusahaan kosmetik mewah, dan perusahaan mode berkelanjutan diam-diam mengumumkan penangguhan sementara kolaborasi. Alasan publik yang diberikan tidak jelas, tetapi pesannya jelas. Reputasinya telah tercoreng. Di tengah kontroversi tersebut, Meghan tetap teguh dan menantang. Dia menolak untuk meminta maaf secara terbuka, yakin bahwa dia adalah korban dari konspirasi yang lebih besar. Setiap langkah, setiap pernyataan, dan setiap strategi hukum menjadi langkah yang diperhitungkan dalam perang yang hingga saat itu tampak tak berujung. Di dunia hiburan dan keluarga kerajaan, ketenaran bisa menjadi perisai, tetapi juga pedang bermata dua. Serangkaian peristiwa baru-baru ini yang melibatkan Megan Fox, sosok yang pernah dipuja karena kekuatan dan karismanya, dan Emily Carter, pekerja yang berbicara menentang pelecehan, menawarkan gambaran kompleks tentang kekuasaan, citra publik, dan keadilan emosional. Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak telah menderita konsekuensi yang mendalam, meskipun dengan cara yang berbeda. Setelah insiden yang menyebabkan Emily memecah keheningan tentang pelecehan yang dialaminya selama proyek pasca produksi, Meghan langsung diisolasi. Kepulangannya yang sangat dinantikan ke Hollywood, yang ditandai dengan proyek film besar yang menjanjikan untuk menghidupkan kembali karirnya, dibatalkan begitu saja oleh para produser yang tidak menunjukkan penyesalan. Ketidakhadiran Meghan dari acara publik, wawancara, dan media sosial menjadi mencolok. Beberapa foto yang diambil oleh paparazzi menunjukkan dia berjalan melalui taman kediamannya di Montecito bersama Archie dan Lilibet. Ekspresinya lelah dan matanya kosong, mencerminkan beban kejatuhannya di media. Harry tetap berada di sisinya, tetapi bahkan dia pun tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Dalam percakapan pribadi dengan seorang teman dekat, Meghan berbisik, "Mereka ingin aku pergi, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka menang." Suaranya, setegas biasanya, untuk pertama kalinya mengandung sedikit rasa lelah yang mendalam, seperti seseorang yang telah berjuang dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan. Reputasinya, yang dulunya dianggap sebagai perisai terkuatnya, hancur berantakan. Citra seorang wanita kuat yang memperjuangkan keadilan telah digantikan oleh citra seseorang yang arogan, kasar, dan tidak bertanggung jawab. Kisah-kisah lama tentang pertengkaran hebat, insiden dengan staf istana, dan tuduhan perilaku yang tidak menentu muncul kembali, memperkuat persepsi negatif. Sementara itu, Emily Carter menemukan kedamaiannya. Setelah pulih sepenuhnya, ia mengumumkan di media sosial bahwa ia telah mulai bekerja sebagai spesialis pasca produksi lepas untuk sebuah tim kecil dan berkolaborasi dengan sebuah badan amal yang secara tidak langsung terkait dengan Putri Anne, yang didedikasikan untuk membantu korban penyalahgunaan kekuasaan di industri hiburan. Pesannya jelas dan ringkas "Saya tidak lagi takut. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendengarkan. Sekarang saya bisa memulai lagi." Unggahan tersebut menerima puluhan ribu reaksi dukungan dan tanggapan serupa dari mantan anggota tim lainnya yang mengukuhkan Emily sebagai simbol keberanian dan perubahan yang tak disadari. Sementara itu, Putri Anne tetap menjaga kerahasiaannya. Ia melanjutkan tugas-tugas kerajaannya, mengunjungi badan amal dan berpartisipasi dalam acara-acara militer. Sementara media Inggris memujinya atas keteguhan dan keberaniannya dalam mewakili kebenaran lingkungan kerajaan. Reputasinya yang sudah solid semakin diperkuat.
menjadikannya contoh kejujuran dan pembela nilai-nilai tradisional. Kedua belah pihak terluka meskipun dengan cara yang tidak sama. Meghan kehilangan banyak dukungan publik dan dukungan dari mitra bisnisnya, sementara Emily, meskipun menerima pujian, masih menghadapi serangan dari pengikut Meghan yang tersisa, pesan-pesan ancaman, dan tekanan psikologis yang diperbarui. Tidak ada pemenang yang jelas, kebenaran tetap kabur, tidak ada persidangan atau bukti hukum yang meyakinkan secara publik. Video dorongan tersebut terus diperdebatkan mengenai konteksnya. Riwayat medis Meghan dirahasiakan, dan tuduhan dari mantan staf terbatas pada pernyataan lisan. Publik hanya dapat membentuk opini dari potongan-potongan informasi yang tersebar luas, klip yang diedit, wawancara emosional, penyangkalan arogan, dan konferensi pers yang kacau. Narasi publik terbagi. Beberapa masih percaya Meghan adalah korban konspirasi nyata dan media di Inggris, sementara yang lain melihatnya sebagai contoh penyalahgunaan kekuasaan oleh selebriti. Emily adalah pahlawan bagi satu pihak dan oportunis bagi pihak lain. Anna adalah pembela tradisi bagi para pendukungnya dan pelanggar privasi bagi para kritikusnya. Seiring waktu, hiruk-pikuk media mereda bukan karena rekonsiliasi, tetapi karena publik menjadi lelah. Meghan tetap tinggal di Montecito, diam-diam mencoba membangun kembali hidupnya, sementara Emily melanjutkan pekerjaan lepasnya dengan senyum yang lebih cerah, simbol kebangkitannya. Putri Anne tetap menjadi ikon integritas dalam keluarga kerajaan, meskipun gema peristiwa baru-baru ini masih membekas seperti bekas luka yang terlihat. Pengingat bahwa kekuasaan, ketenaran, dan kebenaran jarang bertemu. Episode ini berfungsi sebagai peringatan sekaligus refleksi. Sebuah unggahan tunggal, video singkat, atau kata yang tepat pada waktu yang tepat dapat mengubah hidup dan reputasi. Dalam lingkungan yang penuh tekanan, hilangnya kendali seorang tokoh publik menimbulkan pertanyaan tentang batasan, tanggung jawab, dan empati. Haruskah masyarakat bersimpati dengan momen-momen rentan seseorang yang berkuasa, atau adakah batasan yang tidak boleh dilanggar? Kisah Meghan dan Emily menggarisbawahi kerapuhan ketenaran, kekuatan kebenaran, dan kapasitas keberanian individu untuk menginspirasi perubahan yang melampaui ranah pribadi. Mengingatkan kita bahwa diam dalam menghadapi pelecehan dapat lebih merusak daripada kritik publik apapun. Di tengah puing-puing dan reputasi yang hancur, pelajarannya tetap ada. Keadilan dan martabat dapat muncul bahkan dari keadaan yang paling gelap sekalipun.